Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita memasuki akhir pekan. Saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik. Setiap kita terpelihara sempurna oleh kasih karunia Allah yang sempurna, yang tercurah dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin sharing bagi setiap kita. Kalau kita melihat Alkitab dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, di sana dikatakan pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, di sana dikatakan heaven and earth, atau surga dan bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa melihat, mungkin kalau saudara bisa melihat dalam bahasa aslinya, memang yang dimaksudkan adalah surga dan bumi. Jadi pada mulanya surga dan bumi itu bukanlah tempat yang berbeda. Surga dan bumi itu adalah tempat yang sama. Ada surga di bumi, dan itu adalah tempat kediaman dari Adam dan Hawa. Ya, di Taman Eden itu adalah surga di bumi. Di situ manusia hidup sesuai dengan rencana Allah. Bagaimana Allah memberikan kuasa kepada Adam untuk dia berkuasa atas semua yang ada di dalam Taman Eden itu. Adam memberikan nama kepada para binatang. Adam menguasai semuanya seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Tapi kita ketahui bersama bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa, dan pada akhirnya manusia diusir keluar dari Eden. Pada saat itulah surga dan bumi itu terpisah, saudara. Pemerintahan Allah digantikan oleh pemerintahan dari kegelapan. Manusia tidak lagi mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Manusia tidak lagi mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Manusia mengikuti apa yang menyenangkan hatinya. Apa yang membuat dia merasa bahagia, apa yang membuat dia merasa puas, itulah yang dilakukan oleh manusia. Saudara, pada hakikatnya, pada sesungguhnya sebenarnya kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kesenangan atau sukacita yang sejati di luar Tuhan. Karena hanya di dalam Dialah kita memperoleh sukacita yang abadi, sukacita yang sejati. Kalau saudara ingat kemarin kita sama-sama belajar bahwa ketika kita menjadikan Tuhan sebagai alasan kita bersukacita, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai alasan kita bersukacita dalam kehidupan ini, maka apa yang kita inginkan, apa yang menjadi kebutuhan kita, itu semuanya akan terpenuhi dalam kehidupan kita. Kalau kita terus kita mencari kebahagiaan, sukacita yang sejati dari apa yang dunia tawarkan buat kita. Seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka berpikir bahwa dengan banyaknya kekayaan, dengan tingginya pangkat atau jabatan, dengan besarnya kuasa, mereka bisa memperoleh kebahagiaan. Tapi kita ketahui bersama ada banyak public figure, bagaimana mereka mengakhiri hidupnya dengan begitu tragis. Banyak yang bunuh diri. Mereka pada akhirnya menjadi orang yang kehilangan arah dalam kehidupan mereka, karena mereka berusaha untuk memenuhi sukacitanya, memenuhi rasa ingin dipuaskan dari segala sesuatu yang ada di luar Tuhan. Tapi kita ketahui bersama bahwa kepuasan kita yang sesungguhnya, manusia hanya bisa memperoleh kepuasan ketika dia bersekutu dengan Allah. Nah saudara, tapi kan ada jurang yang begitu dalam antara manusia dengan Allah akibat dosa. Karena manusia telah diusir keluar dari Eden, dari sorga di bumi. Itu membuat manusia kehilangan kemampuan untuk mencari Allah. Manusia kehilangan kemampuan untuk menggapai Allah. Dengan segala kebaikannya, dengan segala usahanya, manusia tidak akan pernah mampu untuk menggapai Allah, untuk menemukan Allah. Tapi kita bersyukur karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ayat 14 luar biasa dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, inisiatif untuk membuat surga kembali ke bumi, inisiatif untuk membuat manusia
boleh menikmati sorga di bumi. Itu bukan datang dari manusia, tapi datang dari Allah. Yohanes 3 ayat yang ke-16, ayat yang terkenal sekali berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita tidak akan pernah mampu menggapai Allah dengan kehidupan kita, dengan kebaikan kita. Kita juga tidak mungkin bisa menikmati sorga di bumi tanpa ada hubungan dengan Tuhan. Kita bersyukur karena jurang yang begitu dalam itu antara manusia dengan Tuhan. Tuhanlah sendiri yang membuat jalan keluarnya. Dia datang ke dalam dunia menebus setiap kita, sehingga hari ini kita bisa menikmati sorga di bumi. Yesus mengajar kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu ya Bapa, dan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupanku seperti di sorga. Saudara, di kepercayaan lain tidak mungkin tidak ada pengajaran yang memberikan kemungkinan atau kesempatan buat umat bisa berkata kepada Bapa, kepada Tuhannya, datanglah kerajaan-Mu dan terjadilah kehendak-Mu dalam kehidupanku seperti di sorga. Agama selalu mengajarkan kita untuk kita melakukan segala sesuatu supaya kita mendapatkan sesuatu. Agama selalu mengajarkan kita untuk kita seolah-olah kita membeli dari Tuhan apa yang kita perlukan. Kita membeli dengan kebaikan kita membeli dengan amal ibadah kita. Tapi Yesus datang, Dia sudah membayar lunas segala sesuatu, sehingga sekarang kita bisa dengan percaya, dengan penuh iman kita berkata, ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Maksudnya memerintahlah dalam kehidupanku, dan biarlah kehendak-Mu yang sempurna itu terjadi dalam kehidupanku. Saudara, itu bukanlah doa permintaan, tapi itu adalah sebuah doa deklarasi bagaimana kita menyatakan bahwa kehendak Tuhanlah yang terutama dalam kehidupanku. Saudara, biarlah perenungan ini menjadi berkat buat kita. Langkah praktis yang bisa kita ambil adalah, kalau kita hari ini sudah menjadi warga kerajaan Allah, mari kita hidup dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dia berkata bahwa penuhilah bumi dan berkuasalah atasnya. Tuhan mau supaya kita berkuasa atas segala ciptaannya. Tuhan mau supaya kita bisa menjadi pengelola yang baik atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Sorga itu bukan kita nikmati nanti ketika kita mati. Sorga kita nikmati hari ini waktu kita ada di bumi. Kita bisa berkata, datanglah kerajaan-Mu. Itu berbicara tentang pemerintahan Allah. Dan biar kehendaknya yang sempurna terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau menikmati sorga, Yerusalem yang baru, langit dan yang baru, bumi yang baru, maka hari ini kita harus hidup dalam kerajaan sorga. Biarlah kerajaannya bertakhta dalam kehidupan kita. Pemerintahan Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Dia menjadi satu-satunya Tuhan dan Raja yang kita sembah, yang kita agungkan sepanjang kehidupan kita. Saudara, tetap semangat, tetap bergairah dengan Tuhan. Selamat menikmati akhir pekan bersama orang-orang yang saudara kasihi. Selamat mempersiapkan diri kita untuk hari Minggu nanti kita beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.